semuanya, saya dari kelompok 5 dan di video kali ini saya akan membahas pembelajaran matematika mengenai suatu topik yaitu bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat banyak ditemukan pada perhitungan penyelesaian masalah matematika. Dan di sini telah dituliskan beberapa contoh bilangan berpangkat. Yang pertama ada 5 pangkat 2, kemudian negatif 3 pangkat 7, dan 1/4 pangkat 9. Angka-angka seperti 2, 7, 9 di sini merupakan pangkat. Sementara 5, negatif 3, dan 1/4 ini disebut dengan bilangan pokok. Adapun makna dari 5 pangkat 2 berarti di sini adalah angka 5 berturut-turut sebanyak 2 dengan operasi hitung perkalian atau perkalian berulang. Contohnya 5 pangkat 2 yaitu 5 dikali 5. Nah, sementara untuk negatif 3 pangkat 7 berarti kita buat negatif 3 berturut-turut sebanyak 7 kali. Maka negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 dikali negatif 3. Sementara untuk 1/4 pangkat 9, maka kita buat bilangan 1/4 sebanyak 9 kali, yaitu 1/4 dikali 1/4 dikali 1/4 dikali 1/4 dikali 1/4 kali 1/4 kali 1/4 dikali 1/4 dikali 1/4. Nah, bilangan-bilangan seperti 5 dikali 5 ini disebut dengan faktor. Begitu juga dengan negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dan seterusnya sebanyak 7 kali, itu juga disebut dengan faktor. Dan untuk 1/4 dikali 1/4 dan seterusnya juga itu disebut dengan faktor. Kita kembali lagi kepada contoh bilangan berpangkat yang pertama tadi, yaitu 5 pangkat 2. Oke, jadi bilangan berpangkat ini disebut 5 pangkat 2. Nah, berarti 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 dikali 5, yang mana di sini ada 2 faktor yang merupakan pangkat dari bilangan pokok ini, yaitu 5. Nah, 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 kali 5 sebanyak 2 faktor, itu dapat ditentukan nilainya, berarti 5 dikali 5 hasilnya 25. Nah, itulah contoh dari bilangan berpangkat. Agar pembelajaran mengenai bilangan berpangkat lebih menyenangkan, khususnya untuk siswa-siswi kita yang berada di SD atau sekolah dasar, kita dapat menggunakan suatu media pembelajaran seperti yang sudah saya tampilkan di sini. Nah, media ini disebut dengan papalah atau papan pangkat keluarga. Di sini saya sudah menyediakan bank soal yang nantinya akan diselesaikan menggunakan media papalah ini. Dan dari pembelajaran menggunakan media ini, siswa-siswi nantinya akan dapat memahami lebih dalam mengenai apa itu bilangan berpangkat, kemudian faktor-faktornya, dan juga dapat menentukan nilainya. Nah, di sini di media papalah ini saya membuat bentuk turunan atau generasi. Yang pertama generasi 1, generasi 2, generasi 3. Nah, sementara nanti menyamping ini dibuat bilangan pokoknya atau dianggap bilangan pokok, kemudian turunannya sampai ke bawah. Nah, itu adalah pangkatnya, dan nanti terakhir di sini yang akan dihitung. Dari situ nanti akan dapat ditentukan nilai atau hasil dari bilangan berpangkat tersebut. Langsung saja kita mulai dengan soal yang pertama. Maka kita ambil dulu soalnya dari
bank soal. Baik. Yang pertama adalah 2 pangkat 3. Kita akan menentukan faktor-faktor dari 2 pangkat 3, kemudian menentukan nilai atau hasil dari 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti bilangan pokoknya adalah 2 di sini. Kemudian pangkatnya ada 3, berarti nanti berhenti di generasi 3. Jadi kita mulai dengan generasi 1. Di sini bilangan pokoknya adalah 2. 1. Baik. Ini merupakan generasi 1. Berarti untuk generasi 2-nya jadi ini untuk generasi 2. Untuk generasi pertama berarti 1, 2. Kemudian 2 di sini turun ke generasi 2 dan masing-masing 2 anggota. Berarti 1, 2, 1, 2. Untuk generasi 2 telah mencapai nilai 4. Namun turun lagi ke generasi 3. Berarti dari generasi 2 masing-masing turun 2, kemudian turun 2. Nah, berhenti di generasi 3, maka kita boleh menghitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka diperoleh 2 kali 2 kali 2. Nah, itu adalah faktor dari 2 pangkat 3. Nah, sekarang karena dia berhenti di generasi 3, maka kita menghitung nilainya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka nilai atau hasil dari 2 pangkat 3 atau 2 kali 2 dikali 2 sama dengan 8. Untuk soal berikutnya kita ambil lagi dari bank soal. Oke, kita lihat 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berarti ada 3 bilangan pokok dan 2 bilangan pangkat. Maka untuk generasi pertama kita akan buat sebanyak 3 dan nantinya akan berhenti di generasi 2 karena pangkatnya ada 2. Langsung saja kita buat generasi pertama 3. Oke. Generasi pertama masing-masing turun ke generasi 2 sebanyak 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, berarti kita sudah menemukan faktornya. 3 dikali 3. Karena berhenti di generasi 2. Nah, karena sudah berhenti di generasi 2, kita dapat menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka 3 pangkat 2 atau 3 kali 3
nilainya adalah 9 atau hasilnya adalah 9. Nah, jadi kita dapat menggunakan media ini untuk mengajarkan ke anak-anak tentang bilangan berpangkat.